Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa memohon kekuatan tuntunan Tuhan bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-8 saudara, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikian pembacaan yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang realita kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Blaise Pascal Pensis saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kejahatan itu mudah dan memiliki bentuk-bentuk yang tak terbatas. Itulah yang dia katakan. Memang seperti itulah realitanya saudara. Sadar atau tidak bahwa realita kejahatan itu selalu lebih besar dari yang kita perkirakan saudara. Dan juga realita kebenaran itu selalu lebih kecil dari yang kita perkirakan. Ini fakta yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebagai contoh saudara, Sodom dan Gomora diperkirakan oleh Abraham masih ada 50 orang di sana orang benar. Ternyata realitanya kita melihat Alkitab mencatat untuk 10 orang pun tidak sampai orang benar di Sodom dan Gomora. Ini sebuah fakta kecil yang mengungkap, membuka mata rohani kita untuk melihat bagaimana realita kejahatan itu faktanya selalu akan lebih besar daripada apa yang kita perkirakan saudara. Suatu ketika seorang pendeta di sebuah gereja memperkirakan bahwa ada 2 orang anggota jemaatnya yang berselingkuh dengan perempuan lain. Lalu untuk menguji hal itu, sang pendeta ini membuat pengumuman bahwa akan ada pengumuman nama-nama jemaat yang berselingkuh setelah acara ibadah minggu selesai diadakan. Akan tetapi dia katakan, jika yang bersangkutan memberikan persembahan sebesar 1 juta, maka pendeta akan mengurungkan niat pengumuman tersebut. Dan ternyata saudara, apa yang terjadi? Setelah ibadah selesai dan persembahan pun dihitung, ternyata ada 20 juta uang persembahan yang terkumpul lebih daripada persembahan seperti minggu-minggu biasanya. Artinya ada 20 juta, diperkirakan ada 20 orang saudara yang diperkirakan memang sedang bermasalah dengan hubungan ya dengan orang lain, atau dikatakan tadi yang berselingkuh dengan perempuan lain. Bahwa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkiraan pendeta itu hanya 2 orang saja anggota jemaatnya yang berselingkuh. Tetapi setelah diuji dengan cara seperti itu, ternyata ada 20 orang saudara, orang yang terlibat dengan dosa perselingkuhan di tengah-tengah jemaatnya. Luar biasa perkiraan itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin kita petik dari kisah ini? Ini hanya sebuah kisah untuk membuka mata rohani kita, mata iman kita, melihat realita kejahatan ini bukanlah sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi lagi.
Kita perlu membongkar, kita perlu membuka ini, karena kejahatan ini adalah momok yang membuat kita selalu akan terhilang dan binasa, ya, dan juga akan kena hukuman daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ingin kita petik dari renungan ini adalah bahwa kejahatan yang tersembunyi itu ternyata lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan kebenaran yang bisa kita lihat, saudara. Ini perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Memang kejahatan kebanyakan dilakukan dalam tempat tersembunyi dan mungkin dalam kegelapan, saudara. Namun kalau kita sadar dampak dan akibat dari sebuah kejahatan yang kita lakukan, dia akan selalu terlihat, dia akan selalu bisa nyata di tempat terang dan terbuka, saudara. Mungkin ketika kita melakukan kejahatan di tempat tersembunyi, tidak ada orang yang lihat, saudara. Tetapi buah dari kejahatan yang kita lakukan itu biasanya akan selalu kelihatan dan nyata di tempat terbuka dan terang. Itu pekerjaan Tuhan, saudaraku. Dan tidak bisa disembunyikan. Ini fakta. Saya tidak tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa atau kejahatan apa yang saat ini sedang saudara lakukan. Saudara mendengarkan renungan ini. Saya tidak tahu itu. Saya tidak bisa melihat saudara dimanapun saat ini berada. Mungkin tidak ada orang yang melihat itu, saudara. Tidak ada orang yang tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu dan mata Tuhan sedang melihat dengan jelas dosa dan kejahatan yang saya dan saudara lakukan dimanapun, sekalipun di tempat yang tersembunyi, sekalipun mungkin orang tidak ada yang tahu dosa yang kita lakukan itu. Dosa apapun, saudara, mungkin apakah itu perselingkuhan, apakah itu dosa-dosa lain. Tetapi saya ingin katakan, saudara, mungkin orang tidak tahu apa yang saudara lakukan, ya, tetapi mata Tuhan melihat. Tuhan sangat tahu dan mata Tuhan tertuju kepada apa yang saudara lakukan. Itu yang kita perlu renungkan. Untuk itulah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, menasehati kita, membantu kita untuk bisa memahami realita kejahatan ini. Dia katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini penting. Jika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh berkata engkau mencintai Tuhan, bencilah kejahatan, saudara. Jauhkan dirimu dari kejahatan. Itu yang dimaksudkan. Aku benci kepada kesombongan, dosa kesombongan. Aku benci kepada kecongkakan, dosa kecongkakan. Aku benci kepada tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang jahat. Tentu itu beragam, saudaraku. Dan aku benci kepada mulut penuh tipu muslihat. Artinya kalau engkau benar mencintai Tuhan, jauhkan dirimu dari kejahatan. Bila engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, firman Tuhan menuntun kita pada pagi hari ini, bencilah kejahatan, jauhkan dirimu dari kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu seperti saya katakan, mungkin saudara saat ini sedang dibelenggu oleh dosa, kejahatan, tipu muslihat, perilaku yang tidak baik. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, bertobatlah, saudaraku. Tinggalkanlah kejahatan itu sekarang. Tinggalkan, saudaraku, sebelum Tuhan membukakannya dan mempermalukan saudara di tempat yang terang dan terbuka. Akan ada waktunya Tuhan akan bukakan itu, saudara. Sehingga dikatakan, orang mengatakan sepandai-pandainya orang menyimpan yang busuk akan tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat akan juga bisa gagal, saudaraku. Maka sepandai-pandai saudara menyimpan perbuatan kelakuan jahat itu, kalau Tuhan membukakannya, engkau akan pasti dipermalukan. Oleh karena itu bertobatlah, tinggalkanlah kejahatan itu sekarang. Serahkan hidupmu pada Tuhan, saudara. Maka Tuhan pasti akan menuntunmu, pasti Tuhan akan membimbingmu, pasti Tuhan akan mengubahkanmu, dan akhirnya pasti Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Itulah yang kita terima pagi hari ini. Saya yakin semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Bencilah kejahatan, jauhkan dirimu dari kejahatan, tinggalkan segala bentuk kejahatan, bertobatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi engkau dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu hari ini. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah memimpin kami
menyertai kami, melawat kami pagi ini sehingga kami boleh mendengarkan firman yang meneguhkan iman kami. Benar Tuhan, bahwa realita kejahatan dalam hidup ini selalu lebih besar daripada apa yang bisa kami perkirakan. Mungkin kami adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin setiap pembaca yang mendengar atau setiap orang mendengarkan renungan ini juga adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Bantu kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh benar-benar memahami, jika kami mencintai Tuhan, maka kami akan menjauhkan diri dari kejahatan, membenci kejahatan. Bantu kami Tuhan, tolong kami, tuntun kami, sehingga kami bisa benar-benar melangkah maju, bertobat dan meninggalkan kejahatan kami. Bantu umat Tuhan yang lemah kuatkan, yang berputus asa diberi harapan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk jemaatmu, umatmu, anak-anakmu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Meminta campur tangan Tuhan untuk menopang mereka, menjamah penyakit mereka dan memulihkannya ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan hari ini, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan ya Tuhan, umatmu hari ini yang sedang bersuka cita karena mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu adalah anugerah-Mu. Ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang sedang menghadapi ujian-ujian, yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, yang sedang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, menyertai dan memberkati. Masih banyak umat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang dilanda pergumulan hidup, mereka sedang mengalami beban-beban hidup yang berat. Hamba minta kepadamu Tuhan, biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka pagi ini ditolong dan diberkati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan saudaraku, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara benar-benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain, supaya banyak juga orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Itu harapan kami saudara. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan kepada yang lain. Itu harapan kami. Bantu kami untuk pengembangan pelan ini dengan mensubscribe bagi yang belum, dan men-share, men-komen, me-like, dan seterusnya. Mari saudaraku, itulah harapan kami. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.